Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan sebuah manga spin-off Tensura terbaru yang berjudul Clayman Revenge. Di sini kita akan diperlihatkan Clayman yang telah mengumpulkan para bawahannya untuk memutuskan tindakan terhadap Rimuru ke depannya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Clayman merasa jika dirinya telah mendapatkan kekuatan yang disebut Time Loop. Kekuatan yang dapat mengulangi kehidupannya kembali ke waktu 70 tahun yang lalu. Ya, Clayman menyadari ini setelah terbunuh untuk kedua kalinya oleh Raja Iblis, Rimuru. Selain itu, Clayman juga melihat angka yang tertulis 1/3 di pojok penglihatannya. Clayman merasa jika angka itu mungkin berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki Clayman saat ini. Dan sepertinya angka itu menunjukkan batas kesempatan Clayman dalam mengaktifkan kemampuan time loop-nya. Di satu sisi, Laples sedikit heran dengan tingkah laku Clayman tersebut. Laples berkata, "Ada masalah apa nih orang? Dia terlihat depresi dan khawatir melulu. Sepertinya dia sedang punya masalah yang berat." Sesaat kemudian, datanglah seorang pelayan yang bernama Eva yang telah menyajikan teh sariwangi untuk mereka. Eva kemudian menyiapkan teh untuk mereka dan berkata, "Clayman sama, jika ada merasa tak enak badan, tolong jangan memaksakan diri Anda." Clayman pun berterima kasih kepada Eva dan meminta maaf karena membuatnya cemas. Setelah Clayman tenang, Laples kemudian bertanya lagi, "Jadi, apa yang membuatmu depresi sampai segitunya, Clayman? Jika kau punya masalah, kau bisa bicara denganku seperti biasanya." Clayman menjawab bahwa ia telah melihat sebuah mimpi yang sangat buruk. Itu adalah mimpi di mana Clayman menjalani hidupnya selama 70 tahun ke depan dan setelah itu Clayman mati. Setelah kematian itu, Clayman kembali lagi ke waktu ini dan mengulangi tahun-tahun yang sama dan kembali mati dengan cara yang sama. Setelah kematian Clayman untuk kedua kalinya, Clayman kembali ke waktu ini lagi. Clayman meminum tehnya sambil berkata, "Kurasa kalian tak akan mengerti apa yang kukatakan." Namun betapa mengejutkannya, Laples sepertinya mempercayai perkataan Clayman tersebut. Laples berkata, "Clayman, jangan-jangan kau sedang mengalami time loop atau mengulangi waktu?" Clayman yang mendengar perkataan Laples itu pun sangat terkejut hingga membuat teh yang ia minum muncrat seketika. Clayman tak menyangka jika Laples dapat dengan mudah mempercayai ceritanya tersebut. Clayman berkata, "Seperti biasanya, sifatmu yang sangat cepat memahami membuatku sangat terkejut, Laples." Clayman kemudian membenarkan perkataan Laples jika ia sedang mengalami time loop. Clayman juga mengatakan jika kehidupan ketiganya ini baru saja dimulai. Mendengar jika ini adalah kehidupan Clayman yang ketiga, Laples pun sedikit terkejut dan berkata, "Bukankah itu berarti kau melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya kan, Clayman? Sepertinya kesempatan keduamu sebelumnya terbuang sia-sia." Clayman yang malu karena sudah mati 2 kali itu pun menjawab, Enggak mungkin begitu. Aku yakin itu gak sia-sia. Aku hanya terlambat mendapatkan kembali ingatanku di kesempatan pertama. Andai saja aku ingat lebih awal, aku pasti tak akan melakukan kesalahan yang sama." Laples berkata, "Oke, baiklah. Jika kau sampai kesal begitu, berarti kau memang beneran sedang mengalami time loop ya. Terus, kenapa kau bisa mati, Clayman? Siapa yang membunuhmu?" Clayman dengan malu-malu menjawab bahwa ia terbunuh oleh seekor slime. Laples yang mendengar itu pun sangat terkejut sambil membayangkan seekor slime yang sangat imut. Laples dan Eva pun tertawa terbahak-bahak. Wahahaha. Laples yang tertawa kegirangan itu pun berkata, "Raja Iblis dibunuh oleh seekor slime, itu sih beneran cerita yang luar biasa. Dibunuh 2 kali pula." Clayman yang malu itu pun berteriak, "Berisik, asal kau tahu saja, saat itu aku sedang lengah. Selain itu, dia adalah slime yang mampu menjinakkan Storm Dragon Veldora." Laples yang sedang menahan tawa itu pun berkata, "Kedengarannya itu sangat kuat ya."
Clement juga mengatakan bahwa slime yang sudah mengalahkanku itu seharusnya akan menjadi Raja Iblis. Yang pasti, itu bukanlah slime biasa. Lapras menjawab, "Hah? Ternyata ada slime yang tak terduga seperti itu ya?" Eva kemudian bertanya, kenapa Clement sama bisa membuat slime seperti itu marah? Lapras pun menebak pertanyaan Eva dengan berkata, ya, palingan dia membuat konspirasi yang mudah ditebak dan gagal. Dan sepertinya Raja Iblis lain juga tak mempercayainya. Dan ternyata tebakan Lapras itu memang benar. Clement yang mendengar perkataan Lapras itu pun langsung kena mental gitu pak. Lapras kemudian berkata, ya, karena kali ini kau sudah punya ingatan tentang kegagalanmu sejak awal, maka kau hanya perlu bergerak agar tidak terbunuh oleh slime itu. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, ceritakan kepadaku apa yang terjadi ke depannya, Clement. Clement menjawab, kau benar Lapras, ini akan sedikit panjang, tapi tolong dengarkan ceritaku. Dan singkat cerita, Clement telah menceritakan semua yang terjadi pada 70 tahun ke depannya. Lapras berkata, jadi intinya, slime itu selalu mengganggu setiap rencanamu ya. Dan hal itu membuatmu jatuh ke jalan kehancuran. Bahkan wilayahmu ini, Puppet Nation Gustave juga direbut olehnya ya. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak hanya hal buruk saja yang terjadi. Orang yang bernama Yuki Kagurazaka akan menjadi teman kita kan. Dan dia ikut membantu untuk membangkitkan ketua Kazarim sama kan. Jika ketua Kazarim bisa dibangkitkan tanpa kita harus berurusan dengan slime itu, mungkin kali ini kita tak perlu bermusuhan dengan slime itu. Prioritas kita saat ini hanyalah membangkitkan Kazarim sama. Namun di satu sisi, Clement tak terima dengan pendapat Lapras tersebut. Clement ingin membalas dendam dengan slime itu untuk membayar harga dirinya yang sudah diinjak-injak 2 kali. Tapi Lapras menjawab, harga diri katamu, akibat harga diri yang murahan itu, kau mengabaikan saran dariku di masa depan dan matikan. Clement yang mendengar perkataan Lapras itu pun langsung kena mental gitu pak. Lapras juga berkata lagi, padahal kau sudah berevolusi menjadi True Demon Lord, tapi kau tak bisa menandingi slime itu kan? Meski ini adalah kesempatan ketigamu, tak ada jaminan kau bisa mengalahkannya. Clement yang masih kesal itu pun menjawab, Lapras, rencanaku telah banyak digagalkan oleh slime itu, dan aku juga dibunuh 2 kali olehnya. Jika seperti ini terus, maka aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Harga diri yang kubanggakan ini tak bisa tinggal diam. Aku pasti akan membalas dendam dengan tanganku sendiri. Eva yang melihat Clement itu pun sedikit cemas. Lapras kemudian berkata, aku paham apa yang kau rasakan Clement. Tapi Clement, angka 1/3 yang ada di penglihatanmu itu, kau masih belum tahu apa artinya itu kan? Mungkin artinya adalah kemampuan time loopmu tinggal sekali lagi. Dengan kata lain, nyawamu hanya tinggal 1 saja Clement. Jika kali ini kau mati, mungkin kau akan benar-benar tamat saat itu juga. Setelah mendengar ceramah Clement tersebut, Clement pun mulai memikirkan kembali apa yang harus ia lakukan. Tapi di saat yang sama, Clement juga baru menyadari jika ini mungkin adalah nyawa terakhirnya. Jika aku gagal lagi, mungkin aku akan benar-benar mati. Clement pun mulai ketar-ketir gitu pak. Segera setelah itu, Clement kemudian memutuskan tindakannya selanjutnya. Clement berkata, ini mungkin sangat disayangkan, tapi mari kita putuskan untuk tidak bermusuhan dengannya. Lapras dan Eva yang mendengar itu pun sedikit heran dengan Clement. Lapras bergumam, kemana perginya harga diri yang ia banggakan tadi? Lapras kemudian mengatakan jika Clement harus mempersiapkan diri untuk mencapai keberhasilannya, sambil memperbaiki kesalahan kecil, yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah membangun kekuatan sampai saat itu tiba. Baik itu kekuatan seluruh pasukanmu maupun kekuatanmu sendiri Clement. Clement pun setuju dengan saran dari Lapras tersebut. Setelah itu, Eva kemudian mengingatkan mereka tentang urusan Lapras di sini. Eva berkata, oh ya, tentang Koenig sama itu, jadinya bagaimana Clement sama? Hah? Koenig? Setelah Lapras dan Clement mengingat itu, Clement kemudian meminta Eva untuk segera memanggil Koenig kembali. Karena bisa gawat kalau dia dijadikan ayam panggang oleh bawahan Leon. Clement juga meminta Eva untuk mengumpulkan semua bawahan untuk pertemuan darurat. Dan singkat cerita, semua orang mulai berkumpul di ruang pertemuan. Di sana juga telah disiapkan beraneka makanan dan minuman yang sangat lezat.
Tiar dan Footman kemudian menemui Clement dan berkata, "Yuhu Clement, aku sudah mendengar ceritanya dari Laples. Kedengarannya kau habis melewati masa-masa yang sulit ya." Tiar juga berkata, "Sepertinya kau hebat sekali Clement, kau bisa menjadi True Demon Lord, padahal kau itu lemah." Footman juga berkata, "Kau sudah berjuang dengan baik meski kau itu lemah Clement." Clement pun terus dibully mereka berdua gitu pak. Dan pada saat itu, Clement juga bertemu dengan Miyuran. Miyuran yang agak takut itu pun menyapa Clement dengan berkata, lama tidak bertemu Clement sama." Namun betapa mengejutkannya, Clement bersikap lembut pada Miyuran dan berkata, "Miyuran, maaf aku sudah banyak merepotkanmu." Bahkan tidak hanya kepada Miyuran saja, Clement juga bersikap lembut pada Zamza dan semua bawahannya. Miyuran yang melihat tingkah Clement yang tak seperti biasanya itu pun sangat terkejut. Segera setelah itu, Clement pun akan memulai pertemuannya dengan para eksekutifnya kali ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。